Sultan Salim II adalah salah seorang penguasa Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah pada abad ke-16 Masehi. Ia adalah putra dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang sangat terkenal karena kejayaan pemerintahannya, serta putra dari Hürrem Sultan, seorang wanita berpengaruh di Istana Utsmaniyah yang berasal dari Ukraina. Salim II naik tahta setelah wafatnya ayahnya, menggantikan kedudukan yang sangat berat karena Sultan Sulaiman dianggap sebagai salah satu sultan terbesar dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Salim II lahir pada tahun 1524 Masehi di Istanbul. Ia mendapatkan pendidikan yang baik sesuai dengan tradisi keluarga kerajaan Utsmaniyah. Meskipun sejarah mencatat bahwa ia tidak menonjol dalam urusan militer ataupun politik dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Namun, ia memiliki kecerdasan dalam seni, sastra, serta hubungan sosial di dalam lingkungan istana. Masa mudanya diwarnai dengan perebutan tahta di antara putra-putra Sultan Sulaiman yang pada akhirnya menempatkan dirinya sebagai pewaris tunggal setelah saudaranya Mustafa, Bayezid, dan Mehmed tersingkir akibat konflik keluarga. Ketika Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1566 Masehi di Hongaria, tahta Utsmaniyah diberikan kepada Salim II. Peralihan ini menandai babak baru dalam sejarah dinasti. Salim II dianggap berbeda dengan ayahnya. Ia tidak banyak terlibat langsung dalam peperangan dan ekspedisi militer. Oleh karena itu, masa pemerintahannya sering disebut sebagai awal dari perubahan gaya kepemimpinan dalam Kesultanan Utsmaniyah, dari seorang sultan yang menjadi panglima perang di medan pertempuran menjadi sultan yang lebih mengandalkan para wazir agung serta pejabat istana untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena sifatnya yang lebih suka hidup dalam kemewahan istana, Salim II kemudian dijuluki oleh sebagian sejarawan dengan sebutan yang kurang baik. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa pemerintahannya sepenuhnya lemah. Ia masih mampu menjaga keutuhan wilayah Utsmaniyah yang sangat luas, meskipun mulai muncul tanda-tanda penurunan ketegasan politik jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Masa pemerintahan Salim II berlangsung dari tahun 1566 hingga 1574 Masehi. Selama periode tersebut, peran Wazir Agung sangat menonjol, terutama Sokolu Mehmed Pasha. Sosok wazir ini adalah seorang negarawan yang cerdas dan berpengalaman, sehingga banyak kebijakan penting pada masa Salim II sebenarnya lahir dari tangan dan pemikirannya. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan Salim II adalah Pertempuran Lepanto pada tahun 1571 Masehi. Pertempuran ini merupakan konfrontasi besar antara armada laut Utsmaniyah dengan koalisi kekuatan Eropa yang dikenal sebagai Liga Suci. Liga Suci dibentuk oleh Paus Pius V yang mengumpulkan Spanyol, Republik Venesia, Kesatria Malta, serta beberapa negara lain untuk menghentikan ekspansi laut Utsmaniyah di Laut Tengah. Dalam pertempuran tersebut, armada Utsmaniyah mengalami kekalahan besar. Ribuan prajurit gugur, banyak kapal hancur, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, kekuatan laut Utsmaniyah mendapatkan pukulan berat. Walaupun setelah itu, armada Utsmaniyah berhasil dibangun kembali dalam waktu yang relatif singkat, peristiwa ini menjadi simbol bahwa dominasi penuh mereka di Laut Tengah mulai mendapat tantangan serius. Selain pertempuran Lepanto, salah satu pencapaian penting pada masa Sultan Salim II adalah penaklukan Siprus dari Republik Venesia. Pulau ini jatuh ke tangan Utsmaniyah pada tahun 1571, meskipun harus dibayar dengan konflik panjang. Penguasaan atas Siprus
memperkuat posisi Utsmaniyah di kawasan Timur Laut Tengah dan menjadikan pulau tersebut sebagai salah satu pusat penting dalam jalur perdagangan. Salim II dikenal sebagai sultan yang lebih menyukai kehidupan mewah dibandingkan urusan politik dan militer. Ia gemar seni, musik, dan perayaan. Kehidupan istana pada masa pemerintahannya menjadi semakin glamour dengan kemewahan yang berlimpah. Ia juga dikenal memiliki kebiasaan yang kurang baik, seperti kecintaan berlebih pada minuman anggur yang membuatnya mendapat julukan kurang terhormat dari beberapa penulis sejarah. Namun, tidak semua sisi kehidupannya bersifat negatif. Salim II tetap menjaga tradisi istana dalam melindungi para seniman, penyair, dan arsitek. Pada masa pemerintahannya, beberapa karya arsitektur masih dibangun, sebagian di bawah arahan arsitek besar Mimar Sinan. Dengan demikian, meskipun ia tidak dikenal sebagai sultan yang membawa kemenangan besar, masa kekuasaannya tetap memberikan warisan kultural yang berarti. Wazir Agung Sokolu Mehmet Pasha adalah figur yang sangat menentukan dalam pemerintahan Salim II. Ia yang sesungguhnya memegang kendali dalam banyak kebijakan negara. Sokolu memiliki pengalaman panjang sejak masa Sultan Sulaiman dan Sultan Selim II, sangat bergantung pada keahliannya. Berkat kepemimpinan Sokolu, administrasi negara tetap terjaga dengan baik. Bahkan ekspansi ke arah Laut Merah dan Samudera Hindia tetap berlangsung dalam bentuk pembangunan benteng serta armada pelayaran. Sokolu Mehmet Pasha juga yang menginisiasi proyek besar seperti rencana pembangunan kanal yang menghubungkan Sungai Don dengan Sungai Volga untuk memperluas akses militer dan perdagangan ke wilayah Rusia. Meskipun proyek tersebut tidak pernah benar-benar selesai. Peran Wazir Agung ini menjadi bukti bahwa stabilitas Utsmaniyah di masa Salim II sebenarnya lebih ditopang oleh para pejabat cerdas dibandingkan oleh sang sultan sendiri. Sultan Salim II wafat pada tahun 1574 Masehi di Istanbul. Menurut sebagian catatan, ia meninggal akibat kecelakaan kecil setelah terpeleset di kamar mandi, yang kemudian menyebabkan penyakit serius. Wafatnya membawa akhir dari masa pemerintahannya yang relatif singkat, hanya 8 tahun, tetapi penuh dengan peristiwa penting. Tahta kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Murad III. Dengan demikian, dinasti Utsmaniyah tetap berlanjut meskipun tantangan dari Eropa dan negara-negara lain semakin meningkat pada masa berikutnya. Sejarah Sultan Salim II menunjukkan sebuah babak transisi dalam Kesultanan Utsmaniyah. Dari seorang sultan yang tidak lagi terjun langsung dalam peperangan, melainkan lebih bergantung pada pejabat tinggi dan wazir agung. Walaupun sering dipandang lemah karena gaya hidupnya yang mewah, pada masanya tetap tercatat beberapa peristiwa besar, seperti jatuhnya Siprus ke tangan Utsmaniyah, kekalahan dalam pertempuran Lepanto, serta proyek besar yang digagas oleh Sokolu Mehmet Pasha. Dengan demikian, Sultan Salim II adalah penguasa yang menjadi cerminan perubahan arah dalam sejarah Utsmaniyah. Ia bukanlah seorang pemimpin militer yang gagah seperti ayahnya Sultan Sulaiman, tetapi tetap memiliki tempat dalam catatan sejarah sebagai sultan yang mewarisi kejayaan besar dan berusaha menjaganya meskipun menghadapi tantangan yang semakin berat dari Eropa. Walaupun Sultan Salim II tidak dikenal sebagai sultan yang memimpin langsung pasukan di medan perang seperti ayahnya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, masa pemerintahannya tetap diwarnai dengan sejumlah peperangan besar yang menentukan posisi Kesultanan Utsmaniyah di dunia internasional. Beberapa konflik ini terjadi di Laut Tengah, Laut Aegea, Laut Merah, dan kawasan Timur Tengah. Salah satu pencapaian militer terbesar
pada masa Sultan Salim II adalah penaklukan Pulau Siprus dari Republik Venesia. Pulau Siprus memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena terletak di persimpangan jalur perdagangan antara Laut Tengah bagian timur, Timur Tengah, serta jalur menuju Asia. Selain itu, pulau tersebut juga subur dan menghasilkan komoditas penting, terutama gula dan anggur yang sangat berharga bagi perekonomian Eropa kala itu. Pada tahun 1568 Masehi, Sultan Salim II memberikan izin kepada Sokolu Mehmet Pasha untuk memulai ekspedisi ke Siprus. Armada Laut Utsmaniyah yang sangat besar dikerahkan. Ekspedisi ini mendapat dukungan penuh dari kalangan militer karena pulau tersebut dianggap sebagai bagian yang seharusnya dikuasai Utsmaniyah setelah mereka menguasai hampir seluruh wilayah sekitar Laut Tengah bagian timur. Kampanye militer ini berlangsung sengit. Pasukan Utsmaniyah mendarat di pulau itu dan mengepung kota-kota penting termasuk Nikosia dan Famagusta. Nikosia jatuh pada tahun 1570 Masehi setelah perlawanan keras. Kota Famagusta bertahan lebih lama, dipimpin oleh komandan Venesia Marco Antonio Bragadin yang terkenal karena keberaniannya. Namun, setelah pengepungan panjang, kota itu akhirnya menyerah pada tahun 1571. Dengan jatuhnya Famagusta, seluruh pulau Siprus masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Akan tetapi, kemenangan ini memicu kemarahan besar dari kekuatan Kristen di Eropa yang kemudian membentuk aliansi militer besar untuk menghadapi Utsmaniyah. Dari sinilah muncul pertempuran besar yang disebut Pertempuran Lepanto. Pertempuran Lepanto adalah salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1571 Masehi di Teluk Patras dekat Lepanto yang kini dikenal sebagai Navpaktos di Yunani. Setelah jatuhnya Siprus, Paus Pius V menyerukan kepada seluruh negara Katolik untuk bersatu menghadapi Utsmaniyah. Dari seruan ini, lahirlah Liga Suci yang terdiri dari Spanyol, Republik Venesia, negara kepausan, Kesatria Malta, serta beberapa kerajaan kecil Italia. Armada gabungan mereka berangkat ke Laut Tengah dengan jumlah kapal yang sangat besar. Utsmaniyah mengirim armada di bawah komando Ali Pasha dengan dukungan Laksamana Uluç Ali dan Mehmet Siroco. Jumlah kapal mereka hampir seimbang dengan pihak Liga Suci. Pertempuran berlangsung sangat dahsyat dengan ribuan prajurit dari kedua belah pihak terlibat. Hasilnya, armada Utsmaniyah menderita kekalahan telak. Sekitar 200 kapal mereka hancur atau ditawan, puluhan ribu prajurit gugur atau ditawan, dan perwira tinggi Ali Pasha terbunuh. Pertempuran Lepanto sering dianggap sebagai titik balik dalam sejarah dominasi Laut Utsmaniyah. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam waktu kurang dari 2 tahun, armada Utsmaniyah berhasil dibangun kembali dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Fakta ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam organisasi dan mobilisasi sumber daya. Walaupun tidak langsung menghapus luka kekalahan, kebangkitan armada Utsmaniyah menunjukkan bahwa negara tersebut masih memiliki potensi besar untuk bertahan. Selain di Laut Tengah, masa pemerintahan Sultan Salim II juga menyaksikan aktivitas militer di Laut Merah dan Samudra Hindia. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah mempertahankan jalur perdagangan dan menghalangi kekuatan Portugis yang berusaha menguasai jalur perdagangan rempah dari Asia menuju Eropa. Portugis pada masa itu sudah menguasai jalur laut dari Tanjung Harapan di Afrika menuju India dan Laut Arab. Mereka bahkan mendirikan benteng-benteng kuat di sepanjang pantai India, Oman, dan Afrika Timur. Utsmaniyah
yang menguasai Mesir sejak awal abad ke-16 berusaha menjaga dominasi mereka di Laut Merah agar tidak jatuh sepenuhnya ke tangan Portugis. Pada masa Salim kedua, armada Utsmaniyah dikerahkan dari Suez untuk menghadapi Portugis. Beberapa benteng di Yaman dan pantai Laut Merah diperkuat, sementara ekspedisi ke wilayah Afrika Timur terus dilanjutkan. Walaupun tidak ada kemenangan besar yang dicapai, kehadiran Utsmaniyah di kawasan itu berhasil menahan dominasi Portugis dan melindungi jalur haji dari Asia menuju Mekah melalui Laut Merah. Meskipun tidak sampai pecah menjadi perang besar, masa Sultan Salim II juga diwarnai dengan meningkatnya ketegangan dengan Rusia. Wazir Agung Sokolu, Mehmed Pasha, merencanakan pembangunan kanal yang menghubungkan Sungai Don dengan Sungai Volga untuk memudahkan pergerakan militer Utsmaniyah menuju wilayah utara dan menghalangi ekspansi Rusia ke kawasan Laut Kaspia. Namun, proyek tersebut tidak pernah berhasil diwujudkan sepenuhnya karena berbagai hambatan teknis dan politik. Walaupun demikian, gagasan ini menunjukkan bahwa Utsmaniyah tetap berusaha menjaga pengaruhnya di kawasan utara dan memperhatikan ancaman dari Rusia. Peperangan pada masa Sultan Salim II memperlihatkan dinamika yang unik. Di satu sisi, terdapat kemenangan besar berupa penaklukan Siprus yang memperluas wilayah Utsmaniyah di Laut Tengah. Namun, di sisi lain, terdapat kekalahan memalukan dalam pertempuran Lepanto yang mengguncang dominasi laut mereka. Selain itu, walaupun Sultan Salim II sendiri tidak terjun langsung ke medan tempur, para jenderalnya tetap menjalankan kebijakan militer secara aktif, baik di Laut Tengah, Laut Merah, maupun kawasan perbatasan dengan Rusia. Semua itu menunjukkan bahwa Kesultanan Utsmaniyah pada masa itu masih merupakan kekuatan besar dunia, walaupun mulai muncul tanda-tanda kelemahan dalam kepemimpinan Sultan. Walaupun Sultan Salim II sering digambarkan sebagai penguasa yang lebih menyukai kehidupan istana daripada medan perang, masa pemerintahannya tetap ditandai dengan sejumlah kebijakan penting. Kebijakan-kebijakan tersebut sebagian besar lahir dari pemikiran Wazir Agung Sokolu Mehmed Pasha yang menjadi tangan kanan sekaligus tokoh kunci dalam mengarahkan roda pemerintahan. Kebijakan terpenting pada masa Salim II adalah ekspansi ke Pulau Siprus. Keputusan untuk menyerang Venesia dan merebut pulau tersebut bukan semata-mata dilatar belakangi ambisi militer, melainkan juga pertimbangan ekonomi dan strategi. Siprus merupakan penghasil komoditas yang sangat berharga, terutama gula dan anggur. Selain itu, lokasi pulau tersebut menjadikannya kunci dalam menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah bagian timur. Dengan jatuhnya Siprus ke tangan Utsmaniyah pada tahun 1571 Masehi, maka pengaruh Utsmaniyah di kawasan tersebut semakin kuat. Meskipun kemudian muncul reaksi berupa perang besar di Lepanto, keputusan ini memperlihatkan bahwa Utsmaniyah masih memiliki ambisi ekspansi wilayah di bawah kepemimpinan Salim II. Kekalahan besar dalam pertempuran Lepanto merupakan tamparan keras bagi Kesultanan Utsmaniyah. Namun, kebijakan yang diambil setelah kekalahan itu menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mobilisasi. Salim II melalui Sokolu Mehmed Pasha segera mengeluarkan keputusan untuk membangun kembali armada laut yang hancur. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, armada baru dengan ratusan kapal berhasil diluncurkan kembali. Bahkan, kekuatan armada tersebut lebih besar dibandingkan sebelum Lepanto. Hal ini memberikan pesan kepada Eropa bahwa meskipun mereka berhasil meraih kemenangan di Lepanto, Utsmaniyah masih memiliki sumber daya dan kekuatan untuk bangkit kembali. Kebijakan pembangunan armada ini sangat penting
karena menjaga stabilitas jalur perdagangan dan jalur haji melalui Laut Tengah dan Laut Merah. Di dalam negeri, Sultan Salim II mempercayakan sebagian besar urusan pemerintahan kepada Wazir Agung. Sokolu Mehmet Pasha memperkuat birokrasi pemerintahan dengan sistem yang lebih teratur. Ia menjaga kestabilan keuangan negara meskipun biaya perang sangat besar. Pajak dari wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan diatur dengan lebih terstruktur untuk menopang anggaran negara. Selain itu, untuk menjaga stabilitas sosial, beberapa reformasi dilakukan di sektor pertanian dan perdagangan. Kesultanan Utsmaniyah pada masa ini masih menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika. Sultan Salim II tetap menjaga peran Kesultanan Utsmaniyah sebagai pelindung kota suci Mekah dan Madinah. Ia mengalokasikan dana besar untuk pemeliharaan jalur haji, pembangunan infrastruktur di sekitar Tanah Suci, serta keamanan jalur dari ancaman Portugis di Samudra Hindia. Kebijakan ini sangat penting karena menegaskan peran Utsmaniyah sebagai Khadim Al-Haramain Al-Syarifain, yaitu pelayan dua kota suci. Status ini tidak hanya meningkatkan legitimasi politik, tetapi juga memperkokoh kedudukan spiritual sultan di mata umat Islam. Walaupun lebih banyak dikenal karena kehidupan mewahnya, Sultan Salim XII juga mengeluarkan kebijakan pembangunan infrastruktur, khususnya melalui karya-karya arsitektur. Salah satu tokoh utama di balik pembangunan ini adalah arsitek agung Mimar Sinan. Pada masa Salim II, Mimar Sinan menyelesaikan pembangunan Masjid Selimiye di Edirne. Masjid ini dianggap sebagai mahakarya arsitektur Islam pada zamannya, dengan kubah besar yang mengalahkan ukuran kubah Hagia Sophia di Konstantinopel. Kebijakan mendukung pembangunan masjid dan bangunan keagamaan semacam ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Salim II tetap memberikan perhatian kepada perkembangan budaya dan peradaban Islam. Dalam hubungan luar negeri, Sultan Salim II lebih bersifat defensif dibandingkan ofensif. Setelah kegagalan di Lepanto, kebijakan luar negeri difokuskan pada menjaga keseimbangan kekuatan dengan negara-negara Eropa. Sokolu Mehmet Pasha berusaha menjalin diplomasi dengan beberapa kerajaan Kristen agar konflik tidak meluas lebih jauh. Selain itu, perhatian juga diarahkan ke arah timur dengan tetap mempertahankan hubungan baik dengan negeri-negeri Muslim di Asia Selatan. Hubungan dengan Kesultanan Aceh, misalnya, tetap dijaga. Utsmaniyah memberikan dukungan militer kepada Aceh dalam menghadapi Portugis di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa walaupun kekuatan militer terkuras di Laut Tengah, Utsmaniyah tetap menganggap penting wilayah Asia sebagai bagian dari pengaruh Islam global. Ekonomi pada masa Salim II masih ditopang oleh perdagangan internasional. Utsmaniyah menjadi penghubung utama antara jalur perdagangan Eropa dengan Asia. Dari wilayah Arab, Persia, India, hingga Asia Tenggara, berbagai komoditas berharga masuk melalui pelabuhan-pelabuhan Utsmaniyah. Kebijakan yang diambil pada masa itu adalah memperketat pengawasan terhadap jalur perdagangan agar tidak sepenuhnya dikuasai Portugis. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperkuat pelabuhan di Laut Merah dan Teluk Persia. Selain itu, kebijakan fiskal yang diatur oleh Sokolu Mehmet Pasha membantu menjaga stabilitas keuangan negara meskipun biaya militer terus meningkat. Kebijakan-kebijakan Sultan Salim II memperlihatkan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, ia dikenal sebagai penguasa yang tidak terlalu aktif memimpin negara, lebih menyukai kehidupan mewah dan menyerahkan banyak urusan kepada Wazir Agung. Namun di sisi lain, masa pemerintahannya
tetap melahirkan kebijakan besar yang berpengaruh luas. Ekspansi ke Pulau Siprus, pembangunan kembali armada setelah kekalahan Lepanto, penguatan peran Utsmaniyah sebagai pelindung tanah suci, pembangunan Masjid Selimiye yang monumental, serta dukungan kepada negeri-negeri Muslim di Asia, semuanya merupakan bagian dari warisan penting yang masih dikenang dalam sejarah. Dengan demikian, meskipun Sultan Salim II sering dianggap lemah secara pribadi, kebijakan-kebijakan yang dijalankan pada masa pemerintahannya tetap memberi pengaruh besar, baik bagi Kesultanan Utsmaniyah maupun bagi dunia Islam secara keseluruhan. Selain kebijakan dalam negeri dan peperangan, masa pemerintahan Sultan Salim II juga ditandai dengan berbagai dinamika hubungan internasional, karena Kesultanan Utsmaniyah adalah kekuatan dunia yang wilayahnya membentang dari Eropa Timur, Anatolia, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Maka, hubungan dengan bangsa-bangsa lain menjadi faktor penting dalam menjaga kekuasaan yang luas tersebut. Hubungan dengan bangsa Eropa Barat pada masa Sultan Salim II didominasi oleh konflik. Penaklukan Siprus memicu terbentuknya Liga Suci yang beranggotakan Spanyol, Venesia, negara kepausan, serta Kesatria Malta. Pertempuran Lepanto kemudian menjadi puncak konfrontasi ini. Walaupun Utsmaniyah mampu membangun kembali armadanya setelah kekalahan, hubungan dengan negara-negara Eropa Barat tetap penuh ketegangan. Spanyol pada masa Raja Philip II merupakan musuh utama di Laut Tengah. Spanyol berusaha menguasai kawasan Afrika Utara yang berada di bawah pengaruh Utsmaniyah. Benteng-benteng di Aljazair, Tunisia, dan Tripoli sering menjadi sasaran serangan armada Spanyol. Namun, Utsmaniyah melalui para laksamana dan pasukan lokal mampu mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Venesia yang kehilangan Siprus terpaksa menandatangani perjanjian damai pada tahun 1573 Masehi dengan mengakui kekuasaan Utsmaniyah atas pulau itu. Perjanjian ini menegaskan bahwa meskipun Liga Suci menang di Lepanto, hasil strategis justru lebih menguntungkan bagi Utsmaniyah karena Siprus tetap menjadi bagian dari wilayah mereka. Utsmaniyah pada masa Salim II tetap memelihara pengaruhnya di Eropa Timur, khususnya di Hongaria, Transilvania, Moldavia, dan Walakia. Wilayah ini sangat penting karena menjadi perbatasan langsung dengan Kekaisaran Habsburg. Hubungan dengan Habsburg sering diwarnai oleh gencatan senjata dan perjanjian damai. Namun, sesekali pecah juga bentrokan kecil di wilayah perbatasan. Sokolu Mehmet Pasha berusaha menjaga keseimbangan dengan cara menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan, sehingga Utsmaniyah tidak terlalu terbebani dengan perang besar di daratan Eropa. Hal ini penting karena kekuatan militer Utsmaniyah saat itu lebih difokuskan ke Laut Tengah. Hubungan dengan Rusia juga mendapat perhatian besar. Rusia pada masa itu sedang berkembang sebagai kekuatan baru di kawasan utara. Ekspansi Rusia ke arah selatan menuju Laut Hitam dan Laut Kaspia dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Utsmaniyah. Sokolu Mehmet Pasha menggagas proyek besar berupa pembangunan kanal yang menghubungkan Sungai Don dan Sungai Volga. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memudahkan pergerakan armada laut Utsmaniyah menuju Laut Kaspia, sehingga dapat menahan ekspansi Rusia sekaligus memperkuat hubungan dengan bangsa-bangsa Muslim di Asia Tengah. Walaupun proyek ini akhirnya tidak selesai karena kendala teknis dan biaya yang besar, gagasan tersebut memperlihatkan pentingnya kawasan utara dalam strategi luar negeri Utsmaniyah. Selain proyek kanal, pasukan Utsmaniyah juga sempat membantu bangsa-bangsa Muslim di Kaukasus yang terancam oleh ekspansi Rusia. Dengan demikian, hubungan Utsmaniyah
dengan Rusia pada masa Salim kedua berada dalam situasi penuh ketegangan, meskipun tidak sampai meletus menjadi perang besar. Sebagai penguasa wilayah luas di Timur Tengah, Sultan Salim II tetap menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Mesir, Suriah, Irak, dan Hijaz berada di bawah kendali penuh Utsmaniyah. Kebijakan utamanya adalah menjaga keamanan jalur perdagangan dan jalur haji. Utsmaniyah harus menghadapi ancaman Portugis yang berusaha menguasai jalur laut menuju Laut Merah. Armada Portugis sering mengganggu kapal-kapal haji dari India dan Nusantara yang menuju Jeddah. Untuk itu, Salim II memperkuat benteng-benteng di Yaman dan di sepanjang pesisir Laut Merah. Di wilayah Persia, hubungan dengan dinasti Safawiyah mengalami pasang surut. Meskipun tidak ada perang besar antara Utsmaniyah dan Safawiyah, pada masa Salim II, ketegangan tetap ada karena perbedaan mazhab agama dan perebutan wilayah perbatasan di Irak. Kesultanan Utsmaniyah pada masa Salim II tetap menjalin hubungan dengan negeri-negeri Muslim di India. Hubungan ini terutama terkait dengan ancaman Portugis di Samudra Hindia. Utsmaniyah membantu beberapa penguasa Muslim di wilayah India dengan dukungan teknis militer, meskipun jarak yang jauh membuat bantuan itu tidak terlalu signifikan. Yang lebih penting, hubungan dagang dengan India tetap terjaga. Rempah-rempah, kapas, dan permata India menjadi komoditas utama yang masuk ke pasar Utsmaniyah, lalu disalurkan ke Eropa melalui jalur darat dan laut. Dengan demikian, hubungan dengan India pada masa Salim II lebih bersifat ekonomi dan keagamaan. Salah satu hubungan internasional yang menarik pada masa Salim II adalah hubungan dengan Kesultanan Aceh di Nusantara. Aceh yang sedang berjuang melawan Portugis di Malaka menjalin kontak erat dengan Utsmaniyah. Aceh mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan militer dan persenjataan. Sebagai respons, Utsmaniyah memberikan dukungan berupa senjata, teknisi militer, dan bahkan sebagian pasukan. Walaupun bantuan ini tidak dalam jumlah besar, kehadiran dukungan dari Istanbul memberikan legitimasi kuat bagi Kesultanan Aceh dalam menghadapi Portugis. Hubungan ini menunjukkan bahwa pada masa Salim II, Kesultanan Utsmaniyah tetap memainkan peran penting dalam jaringan dunia Islam global. Dukungan kepada Aceh tidak hanya bernilai militer, tetapi juga religius karena memperlihatkan solidaritas dunia Islam melawan kekuatan kolonial Eropa. Hubungan internasional pada masa Sultan Salim II memperlihatkan betapa luasnya pengaruh Kesultanan Utsmaniyah. Di Eropa Barat, mereka berkonflik dengan Spanyol dan Venesia. Di Eropa Timur, mereka menjaga keseimbangan dengan Habsburg. Di Rusia, mereka berusaha menahan ekspansi melalui proyek besar Kanal Don-Volga. Di Timur Tengah, mereka mengamankan jalur haji dan perdagangan. Sementara di Asia Selatan dan Asia Tenggara, mereka menunjukkan solidaritas dengan negeri-negeri Muslim, khususnya Aceh, dalam melawan Portugis. Dengan demikian, meskipun Sultan Salim II pribadi lebih sering tinggal di istana dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada Wazir Agung, hubungan dengan bangsa-bangsa lain tetap terjaga. Hal ini menjadi bukti bahwa Kesultanan Utsmaniyah pada masa itu masih merupakan kekuatan dunia yang diperhitungkan, meskipun tanda-tanda kelemahan mulai terlihat.